Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah saat ini, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya kasih karunia, anugerah dan pertolongan dari Tuhan menyertai kami. Amin. Juru selamat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami saat ini akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati perenungan firman Tuhan ini supaya berguna bagi kehidupan kami, baik hari ini, hari esok maupun yang akan datang. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini dengan tema pemeliharaan Allah Bapa yang sempurna. Demikian bunyinya. Ayat 25 Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap saudara yang mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, firman Tuhan ini sangat terkenal sekali, dan barangkali saudara sudah menghafal di luar kepala dan memahami firman Tuhan ini. Yang pada intinya kalau kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Memang dalam ayat 25 dikatakan jangan khawatir. Tuhan sudah wanti-wanti kepada kita supaya tidak usah khawatir tentang hidup kita. Tentunya akan bertanya, gimana nggak khawatir situasi seperti ini? Tetapi Tuhan punya solusi, tidak hanya sekedar omong, jangan khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Ini ayat 25 kan kita jelas. Dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ini sudah diawali, jangan khawatir. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung aja dipelihara, apalagi manusia, kita anak-anak Tuhan, itu dipelihara luar biasa melebihi burung-burung.
Ya. Kalau burung-burung itu pergi makan tinggal makan. Ya, Tuhan akan melebihi apa yang terjadi dalam kehidupan burung-burung. Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluan kita, menjadi kebutuhan kita. Itu janji Tuhan. Itu menjadi jaminan hidup kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena itu renungan saya untuk saat ini, saya ingin menyampaikan pesan supaya kita lebih mengkualitaskan hidup kita. Karena Tuhan sudah peduli akan hidup kita, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Sekarang ini apa yang menjadi bagian kita di hari yang akan datang? Saya ingin mengajak saudara, karena saya waktu berdoa terlintas ada sesuatu yang perlu kita kualitaskan hidup kita, supaya kita lebih fokus di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memikirkan hidup kita, apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan? Kita sembah Dia. Kita tingkatkan waktu kita untuk menyembah Dia. Ada hal yang perlu kita tahu, saudara, dalam penyembahan kita. Karena Allah Bapa itu kudus, kita sebelum menghampiri tata hadirat-Nya, kita harus menguduskan diri di hadapan Bapa. Minta Tuhan kita Yesus Kristus menyucikan kita dan menguduskan kita, supaya kita dapat menyembah Dia dan mengagungkan serta memuji akan kebesaran-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak saudara, Tuhan, tahun 2001 ini menjadi tahun penyembahan kepada Dia. Dan kita mau lihat apa yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan tadi, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tidak usah khawatir. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia gembala yang baik buat kita. Yang menjadi bagian kita, mencari Dia, temukan Dia, menyembah Dia, memuji Dia dan mengagungkan nama-Nya. Biar tahun 2001 ini menjadi tahun penyembahan yang luar biasa buat kita. Biar di mana-mana terlihat bahwa anak-anak Tuhan sujud menyembah kepada Dia, karena Dia sudah memberi yang terbaik buat kita. Dia yang memikirkan kebutuhan kita di dunia ini, bahkan Dia yang memikirkan kita di masa yang akan datang. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Sehingga dikala kita masih hidup ini, mari saya ingin mengajak saudara-saudara meningkatkan kualitas penyembahan kita kepada Bapa dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan kembali kasih Bapa dan kasih Tuhan Yesus melalui firman Allah saat ini. Kiranya apa yang sudah kami taburkan dapat jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita memperingati kematian Tuhan dengan mengadakan perjamuan kudus bersama, supaya saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur masing-masing di rumah yang telah dibagikan. Kita akan makan dan minum perjamuan bersama. Biar Tuhan yang memberkati kita, supaya perjamuan ini sungguh-sungguh bisa dirasakan bagaimana tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang hancur, disiksa sampai mati di kayu salib, darahnya tercurah. Karena itu roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang akan kita peringati, supaya kita tetap ingat bagaimana hidup kita ini berharga. Tuhan Yesus rela menderita untuk kita, sampai mati untuk kita. Karena itu mari kita, saudara, ambillah roti. Semua sudah siap. Kita berdoa bersama-sama. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita dan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat ini kami ingin peringati bersama-sama. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk kita, supaya kita senantiasa ingat bahwa Yesus menderita dan mati untuk kita semua yang percaya, supaya kita semua memiliki hidup kekal, tinggal bersama Bapa di surga. Roti ini sebagai lambang tubuhnya, mari kita akan makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Saudara, ambil anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan yang tercurah. Kita semua tahu sejarah bahwa memang Yesus, tubuhnya dari ujung rambut sampai kaki dipenuhi dengan darah. Dia korbankan supaya darahnya ini menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saat ini Tuhan hidup dan sudah menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa kita melalui darahnya. Anggur ini sebagai lambang darah Tuhan. Minumlah bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Mari kita minum sambil mengucap syukur. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah rela menderita dan mati di kayu salib untuk kami, supaya kami bisa hidup tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang berfirman bahwa kami akan hidup selamanya, bahwa kami akan tinggal bersama-sama Bapa di surga, karena kami percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang kami percayai setiap firman-Nya. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Saat ini kami boleh bersama-sama memperingati pengorbanan melalui roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan yang sudah dikorbankan untuk kepentingan hidup kami semua yang percaya, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk saat ini, dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman dan perjamuan kudus. Itu adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai iman kepercayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibadah dan perjamuan kudus telah selesai. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita masih beribadah online, namun harapan kami jemaat sekalian tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Meskipun saat ini kegiatan kita masih tetap online, namun kita harus terus membangun iman kita melalui persekutuan dan DNA online. Bagi saudara-saudara yang belum bergabung, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Bagi yang rindu dalam pelayanan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Selalu ingat untuk jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan keluar rumah hanya jika ada keperluan. Oh iya, untuk selalu mendapat updatean dan info-info terbaru dari channel kita, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.